Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Ahmad Khairun Nawal SPD. Hari ini di pelajaran PAI dan Budi Pekerti untuk kelas 12, kita akan membahas tentang bab keempat, ketentuan waris dalam Islam. Kita awali dengan peta konsep. Peta konsep yang pertama menganalisis makna waris dan ahli waris dalam Islam. Yang kedua, pembagian harta waris dalam Islam. Yang ketiga, hikmah pelaksanaan pembagian harta waris dalam Islam. Yang akan kita bahas kali ini adalah menganalisis makna waris dan ahli waris dalam Islam. Pengertian ilmu waris dalam kurung faraid dalam Islam. Menurut bahasa, warisa yarisu wirsan, artinya berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang lain. Menurut istilah, ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima warisan, orang yang tidak dapat menerima warisan, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris, dan cara pembagiannya. Disebut juga dengan ilmu faraid karena faraid artinya adalah bagian. Pembagian ilmu pembagian harta warisan. Tujuan pembagian harta waris menurut Islam yang pertama, agar tidak terjadi perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. Seperti yang kita tahu, harta waris kadang menjadi pertikaian antar saudara. Yang kedua, agar dapat terwujud keadilan yang berimbang dalam pembagian harta waris. Yang ketiga, tentunya agar dapat memiliki harta secara halal. Ini yang lebih penting. Dalil yang menjadi dasar pelaksanaan pembagian waris. Tentunya dalil pertama yaitu Quran, dari ayat Al-Quran. Yang kita cantumkan, yang saya cantumkan di sini adalah surat An-Nisa ayat 11 ayat 12. Masih banyak lagi ayat-ayat membahas tentang waris di dalam Al-Quran selain ayat 11 dan 12. Kemudian hadis. Yang ketiga, ijma ulama. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Quran surat An-Nisa ayat 11-12. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain ila akhirih. Nanti insyaallah akan kita diskusikan. Hadis dari Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad SAW bersabda, ta'allamul Qur'an wa'allamuhun nas wa ta'allamul fara'idha wa'alamuha ila akhirih. Artinya, pelajarilah Al-Quran dan ajarkan kepada manusia. Pelajarilah ilmu waris dan ajarkan kepada orang lain. Saya adalah manusia yang akan mati dan ilmu akan diangkat, sehingga nanti akan ada dua orang bertengkar dalam perkara warisan dan permasalahan tanpa menemukan seorang pun yang mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Dari hadis tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk mempelajari Al-Quran dan mempelajari ilmu waris. Hingga di sini ilmu waris, hukum mempelajari ilmu waris adalah fardu kifayah. Artinya kewajiban bagi sebagian orang Islam untuk mempelajarinya. Namun apabila tidak ada seorang pun dari umat Islam di suatu daerah yang mempelajari atau memahami ilmu waris, pembagian ilmu waris dalam Islam, maka semua umat Islam di daerah tersebut berdosa. Harta warisan harus segera dibagi setelah tanggungan pewaris orang yang meninggal dunia sudah terpenuhi, yaitu 1. Biaya pengurusan jenazah, mulai dari memandikan sampai dengan menguburkan jenazah. Yang kedua, hutang piutang harus segera dibayarkan. Yang ketiga, zakat. Jika ada harta waris yang mencapai nisab dan belum ditunaikan zakatnya, wajib dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dibagi menjadi harta waris. Yang keempat, wasiat. Wasiat yaitu wasiat pesan yang diberikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup untuk kepentingan agama atau sosial, bukan diperuntukkan ahli waris dan tidak lebih dari sepertiga harta.
Sebab-sebab memperoleh harta waris: yang pertama, hubungan keturunan atau nasab, garis darah, hubungan darah. Yang kedua, hubungan pernikahan. Umat Islam yang memiliki hubungan perkawinan secara sah berhak menjadi ahli waris, yaitu suami atau istri. Yang ketiga, hubungan seiman dan seagama. Antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi harus sama-sama sebagai orang Islam. Yang keempat, hubungan pembebasan budak atau waris wala. Saat ini perbudakan sudah tidak berlaku lagi. Sebab-sebab terhalangnya menerima waris: yang pertama, pembunuhan. Yang kedua, murtad atau kafir, beda agama antara ahli waris dan yang meninggal dunia. Yang ketiga, perbudakan. Semua terhalang untuk menerima warisan. Pembagian ahli waris sesuai ketentuan Islam. Ahli waris berdasarkan jenis kelamin. Ahli waris laki-laki ada 15 ahli waris di sini. Selanjutnya, pembagian ahli waris sesuai ketentuan Islam. Ahli waris berdasarkan jenis kelamin perempuan ada 10 yang kita tampilkan di sini. Selanjutnya, pembagian ahli waris sesuai ketentuan Islam. Ahli waris berdasarkan hak memperoleh harta waris. Yang pertama disebut ahli waris dzawil furud, yaitu ahli waris yang bagian harta warisan telah ditentukan berdasarkan dalil nas dan ijma sehingga tidak dapat diubah. Yang kedua, ahli waris asobah, artinya ahli waris yang memperoleh bagian warisan apabila ada sisa. Yang ketiga, ahli waris mahjub, adalah ahli waris yang tertutup pihaknya untuk memperoleh bagian warisan oleh ahli waris lainnya. Bisa mahjub itu adalah terhalang, bisa terhalangnya itu sepenuhnya atau terhalang hanya sebagian. Ahli waris dzawil arham adalah ahli waris yang sudah jauh hubungannya dengan orang yang meninggal dunia. Nah, anak-anak, minggu depan pertemuan berikutnya akan kita bahas lebih lanjut tentang bagian-bagian ahli waris, siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan bagian-bagiannya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan presentasi ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.